Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Unggul 1 Pion Bebas, IM Yosep Taher kalahkan IM Azaria Jodi Setiaki. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen online PCO Elite Grup A Arena yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21:27 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara salah dua talenta catur terbaik Indonesia saat ini yaitu IM Azaria Jodi Setiaki yang menggunakan nama akun Niches Odiaza dengan rating Niches 2558 menghadapi perlawanan IM Yosep Taher yang menggunakan nama akun Niches Yosep 2013 dengan rating Liches 2515. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini IM Yosep menggunakan catur boh hitam, sedangkan IM Jodi menggunakan catur boh putih. Waktu yang digunakan di dalam turnamen ini adalah 3 menit tanpa increment, dan kedua pemain sama-sama tidak melakukan berserk karena sepertinya panitia turnamen juga tidak memperbolehkan berserk agar pertarungan antara para pemain catur terbaik Indonesia menjadi lebih seru untuk dinikmati oleh penonton Di sini, Jodi memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Yosep, yang dimana ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, lalu kuda F3 dan pion G6, maka masuk dalam variasi Hyper Accelerated Dragon, masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Jodi yang diterima oleh Yosep dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di D4, gajah G7 dan pion C4. Kuda C6 mengancam kuda putih 2 kali. Jika biasanya di sini putih akan menjawab kuda pukul kuda dan diakhiri dengan pion pukul kuda, tetapi di sini Jodi tetap mempertahankan posisi kuda putihnya di petak pusat dan lebih memilih langkah gajah ke E3 semakin memperkuat posisi kuda. Kuda F6 mencoba mengancam pion lemah putih di E4 dan kuda C3 melindungi pion, rokade pendek oleh Yosep, dan gajah E2, pion D6, menteri D2, gajah D7, pion F3, pion A5, dan akhirnya Jodi rokade pendek. Pion A4, benteng A ke C1 menempatkan benteng putih di lajur C untuk mencoba menyerang terlebih dahulu ke pertahanan dari Yosep. Menteri A5 menempatkan menteri hitam di petak diagonal yang sama dengan menteri putih, yaitu di petak diagonal A5 hingga E1. Benteng F ke D1 dan benteng F ke C8, kuda B5 dan kuda E5, kuda A3 dan gajah E6. Di sini pion putih diancam oleh 3 perwira dari hitam, yaitu kuda hitam, gajah hitam, dan benteng hitam. Sedangkan pion putih tersebut hanya dijaga oleh 2 perwira dari putih, yaitu kuda putih yang ada di petak A3 dan gajah putih yang ada di petak E2. Sehingga respon putih di sini adalah dengan memindahkan kuda ke petak D5. Tujuannya adalah agar pion putih ini semakin dibantu penjagaannya oleh benteng putih. Sekaligus di sini ada open antara menteri hitam dan menteri putih. Yosep tentu saja memilih menteri pukul menteri di petak D2 dan gajah pukul menteri di petak D2, kuda pukul D5, dan pion pukul kuda di petak D5 dengan tempo ancam gajah. Gajah mundur di D7 dan benteng pukul benteng di petak C8 dengan tempo skak, benteng pukul benteng, dan benteng C1. Jodi lagi-lagi mengajak pertukaran benteng yang diterima oleh Yosep. Benteng pukul benteng di petak C1 dengan tempo skak, dan gajah pukul benteng. Pion F5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan raja F2
pion F pukul E4, pion F pukul E4. Kuda skak di G4, gajah pukul gajah dan gajah pukul gajah. Kuda C4 dan gajah D7. Kuda E3, raja F7, pion B3 mengajak pertukaran pion oleh Jody yang diterima oleh Yosef ya. Pion A pukul B3 dan pion A pukul B3. Gajah D4 memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi raja, sehingga untuk sementara waktu kuda putih menjadi pasif. Gajah D2 dan raja F6, raja F3 dan pion H5, pion H3, pion B5. Kuda C2 ancam gajah dan gajah mundur ke E5. Gajah F4 mengajak pertukaran gajah oleh Jody, namun di sini Yosef menolaknya, tentu saja dengan alasan bahwa permainan babak akhir memang lebih menguntungkan mempunyai 2 gajah ketimbang 1 gajah dan 1 kuda. Jadi lebih menguasai petak diagonal yang lebih panjang ya. Sedangkan kalau kuda sama gajah biasanya kalau di babak akhir itu kurang padu, walaupun masih bisa juga untuk pemilik gajah dan kuda menang ya lawan pemilik gajah dan gajah. Gajah pindah ke C3 dan gajah E3. Pion E5, gajah F2, pion G5 dan gajah E1. Pion G4 skak. Di sini putih lebih memilih langkah raja pindah ke G3. Namun jelas ya, menurut analisa komputer seharusnya pion pukul pion. Kita coba langkah-langkah menurut analisa komputer apabila pion pukul pion. Setelah pion H pukul G4, maka ada langkah gajah pukul gajah di petak E1, lalu kuda pukul gajah di E1. Gajah pukul pion skak di G4, dan raja F2. Gajah D1, pion B4, pion H4, pion G3, raja G5, raja G2, gajah E2, raja H3, gajah F1 skak, dan seterusnya. Kita ngelihat secara posisi sebenarnya tetap ya Yosef lebih menekan terhadap Jody. Namun tampaknya situasi di papan masih jauh lebih baik ketimbang situasi di papan pada pertarungan sebenarnya antara Jody dan Yosef. Di sini yang dipilih oleh seorang Jody adalah dengan memindahkan raja ke G3. Gajah pukul gajah di E1 dengan tempo skak, dan kuda pukul gajah. Pion G pukul H3 dan pion G pukul H3. Gajah E8, kuda F3. Gajah G6, kuda D2 melindungi pion. Raja G5 dan pion H4 skak. Raja F6, raja F3, gajah E8, dan kuda F1, pion B4, kuda E3, gajah B5, dan kuda F5, gajah D3, kuda pukul pion di petak D6, dan gajah C2. Pion putih ini juga tidak bisa lagi diselamatkan ya oleh Jody. Kuda skak di E8 dan raja E7 mendekati kuda. Kuda C7 dan gajah pukul pion di B3. Kuda A6 mengincar pion hitam, namun ternyata upaya dari Jody mentah saja ya oleh seorang Yosef karena ada tempo skak dengan gajah skak di D1, dan setelah raja pindah ke E3 dan Yosef melangkahkan pion menuju B3. 2 langkah lagi pion hitam promosi, dan tepat di posisi seperti ini IM Azrey Yudhistiaki memutuskan untuk menyerah karena memang kuda putih sudah tidak bisa lagi mengejar ya pion hitam yang akan segera promosi di petak B1. Langkah apapun tidak bisa lagi diterapkan
untuk mencegah pion hitam promosi. Misalkan di sini kuda melangkah ke petak C5, maka pion B5 sudah tidak bisa lagi. Jika di sini kuda ke B4, sama juga pion menuju B2. Sama-sama tidak ada ruang bagi putih atau jodi untuk mengejar pion tersebut. Atau di posisi lain, jika di sini raja mengejar dengan ke petak D2, maka cukup pion menuju B2. Percuma ya raja pukul gajah, maka pion promosi menjadi menteri. Apabila raja tidak pukul gajah, juga tidak bisa mengejar pion hitam. Jadi semuanya sama saja, sama-sama posisi akan menang dari seorang Joseph Taher. Ini adalah permainan yang sangat bagus dari dua pecatur muda Indonesia, yaitu IM Azra Judistiaki dan IM Joseph Taher. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.